الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kepada kita semua. Sehingga sudah kewajiban kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepadanya, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya nanti di hari kiamat kita sudah dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Insyiqaq. Di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat dari surah Al-Insyiqaq ini. Maka sekarang kita akan lanjutkan, itu kita akan mulai dari ayat yang ke-7. Di mana pada ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi pertama manusia, yaitu mereka yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, akan dimasukkan ke dalam surga, yang dimana tanda awalnya, ciri awalnya adalah yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-7 ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Jadi adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka orang ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi ini kondisi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang amal solehnya lebih banyak daripada amal keburukannya, orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Maka mereka nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan,
Jadi tangan kanan adalah tangan yang dengannya kita biasa gunakan untuk sesuatu yang mulia. Makanya ya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menerima ya catatan amal kebaikannya itu dengan tangan kanan, menunjukkan kemuliaan bagi mereka. Jadi mana orang ini yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi mereka akan dihisab, akan diperhitungkan amal perbuatan mereka dengan mudah, dengan ringan. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, berbicara tentang hisab. Hisab pakai B ya, hisab. Itu perhitungan amal perbuatan di akhirat. Itu para ulama menyebutkan ada dua macam. Pertama adalah hisabu irdin. Hisab dalam bentuk seorang itu hanya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla catatan-catatan dari amal perbuatannya. Jadi dia dijadikan mengakui semua amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Setelah itu Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahannya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dalam salat beliau pernah berdoa dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi Nabi SAW sekelas beliau saja yang sudah dijamin surga, ya, yang tidak ada dosa, beliau tetap minta dengan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di hari kiamat dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Dalam salat beliau berdoa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian setelah salat, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, mal hisabul yasir?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak apa hisab yang ringan itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An yanzura fi kitabi fayatajawaza anhu." Itu ketika seseorang melihat catatan amal perbuatannya di dunia diperlihatkan semua dan dia mengakui itu semua. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan semuanya. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ini juga bentuk hisab yang ringan. Itu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min fayad'a 'alaihi kanafahu wa yasturu." Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekati hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan kanafah, penutup, sehingga tidak ada yang melihat. Ya, ada tirai yang menutupi sehingga hanya ada dia dengan Allah. Tidak ada yang melihat selain ya orang tersebut dari kalangan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si hamba ini, "Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza?" Engkau ya ketahui enggak dosamu yang ini? Ya, engkau tahu enggak dosamu yang ini? Engkau tahu enggak dosamu yang itu? Fayaqul, maka si hamba ini pun mengatakan, "Ya ay Rabbi, na'am ay Rabb."
Kata dia, betul ya Allah, ini dosa saya dulu di dunia, itu dosa saya dulu di dunia. Hatta idza qarrarahu bi dhunubi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengatakan, engkau tahu enggak dosamu yang ini? Engkau tahu enggak dosamu yang itu? Maka si hamba ini mengatakan, betul ya Allah, itu dosa hamba. Betul ya Allah, ini dosaku. Betul ya Allah. Sehingga si mukmin yang amal solehnya lebih banyak dari keburukannya ini, dia keburukannya ada. Karena kan kita tidak ada yang maksum. Ya, sampai dia merasa sudah binasa karena diperlihatkan keburukan-keburukan yang dia lakukan dulu di dunia. Sampai dia sudah merasa neraka sudah di depan matanya. Kemudian Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Allah berfirman, maka sekarang, ya, atau Allah berfirman, dahulu di dunia aku tutup dosa ini, tidak ada yang mengetahuimu ketika melakukan dosa ini. Maka sekarang aku pun mengampuni dosa ini bagimu. Aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya. Jadi maka seketika kemudian seorang atau sang mukmin ini sangat bergembira ria dan berbahagia, ya, dengan kondisinya ini. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi apa yang semestinya kita lakukan supaya kita mendapatkan hisab yang ringan nanti di hari kiamat? Yang pertama adalah seperti yang Nabi SAW lakukan tadi, sering-sering minta, berdoa, minta kepada Allah, mengatakan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah ya saya di akhirat nanti dengan hisab yang ringan ya Allah. Perbanyak doa tadi, ya, mengikuti jejak Nabi kita SAW. Kemudian yang kedua, tentunya dengan kita berusaha ya istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita ketika ditimbang nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di dunia ini hendaknya kita menutup aib kita, hendaknya kita menutup aib diri kita, begitu pula aib saudara kita. Ya, ini sebagaimana kita menutupi aib diri kita, kekurangan diri kita, dosa-dosa diri kita, begitu pula tutupi aib kekurangan saudara kita. Ya, dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla berfirman, dahulu aku menutup aibmu di dunia, maka sekarang aku mengampuni semua ya dosa-dosamu ini di akhirat. Begitu pula dalam hadis yang lain dikatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti pemahaman sebaliknya apa? Kalau di dunia kitanya suka ya mengumbar aib saudara kita, menceritakan kekurangan saudara kita, menceritakan keburukan saudara kita, maka hati-hati. Ya, Allah Azza wa Jalla akan umbar, akan tampakkan aib kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan kita tidak akan diampuni nanti di akhirat dari dosa-dosa kita, dengan sebab kita mengumbar, menceritakan aib saudara kita ini. Itu. Ya. Nah, jadi kembali itu namanya hisabu irdin. Jenis hisab yang pertama, hisab yang dalam bentuk Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada orang yang beriman dosa-dosanya di dunia. Setelah dia mengakuinya, kemudian Allah ampuni. Kemudian ya ada namanya hisabu al-munaqashah. Ya. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, bagi para ahli maksiat.
Apa yang dimaksud dengan hisab al-munaqasyah? Dan ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man nuqishal hisab faqad halaka." Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dihisab dengan hisab munaqasyah, maka dia akan binasa. Apa hisab munaqasyah ini? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqasyah al-istiqsa fil muhasabah wal mutalabah bil jalil wal haqir wa tarkil musamahah. Jadi yang dimaksud dengan hisab munaqasyah adalah itu ketika seorang hamba, misalnya orang kafir dan para ahli maksiat, nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dengan begitu detail, dengan begitu rinci, dari semuanya seperti diaudit gitu, diaudit dengan begitu rinci, dengan begitu detail. Ya, kemudian dia pun dituntut atas semua dosa-dosa yang dia lakukan di dunia tanpa diberi pengampunan, tanpa dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kayak semacam diaudit, ya, dengan begitu detail, baik dosa-dosa besar sampai dosa-dosa kecil, semuanya. Ya, kemudian dia dituntut dengan dosa-dosa itu dan dia tidak diampuni dan tidak dimaafkan. Ini namanya hisabu al-munaqasyah. Maka orang yang dihisab dengan cara seperti ini, itu menunjukkan kebinasaan akan menimpanya. Ya, kebinasaan akan menimpanya. Lah, hisab yang pertama tadi itu saja, itu orang yang beriman sudah merasa malu sama Allah. Ya, padahal cuma dikasih tahu dosa-dosanya, merasa malu. Padahal setelah itu dia akan dimaafkan. Apalagi yang munaqasyah. Kalau ini begitu detail disebutkan di hadapan dia, ya, bahkan mungkin tanpa ditutupi, sehingga dilihat aibnya, kekurangannya oleh banyak manusia. Udah itu dia dituntut dan tidak dimaafkan. Ya, sehingga dia pun ya termasuk orang-orang yang binasa. Nah, maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hisab yang ringan dari itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian selanjutnya, orang mukmin yang tadinya dihisab, dikasih catatan perbuatannya dengan tangan kanan, kemudian dihisab dengan hisab yang ringan. Ayat yang 9 Allah berfirman, wa yanqalibu ila ahli masrura. Lantas kemudian dia kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Ya, jadi setelah dikasih catatan amal dengan tangan kanan, kemudian dia dihisab dengan hisab yang ringan, lantas dosa-dosanya semua diampuni, maka dia pun berbahagia, bergembira ria. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Lantas dia pun kembali kepada keluarganya dengan bersukacita, dengan bergembira ria. Ya. Apa atau siapa yang dimaksud dengan keluarganya di sini? Nah, para ulama ada yang mengatakan keluarganya yang dimaksud adalah bidadari-bidadari. Ya. Jadi setelah dia terima catatan amal dengan tangan kanan dan dia dihisab dengan hisab yang ringan, dia langsung ya menuju kepada bidadari-bidadari dengan penuh kebahagiaan dan bersukacita. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan keluarganya di sini, dan ini lebih dikuatkan oleh sebagian para ulama, adalah keluarganya di dunia. Namun ketika mereka sama-sama akan masuk surga. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, selain kita
satu atap di dunia, satu rumah di dunia, kita juga bisa berharap nanti satu atap di akhirat, sama-sama di dalam surga di akhirat nanti. Sehingga masuk dalam ayat ini, wa yanqalibu ila ahli masrura, maka dia pun kembali kepada keluarganya dengan penuh gembira ria, bersukacita. Ya. Lantas bagaimana? Disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan bersama keluarganya kalau mereka sama-sama beriman. Ya, sama-sama masuk surga tapi. Ya, karena kalau ada keluarga yang masuk neraka, khususnya mati dalam keadaan kafir, nggak ada harapan bisa ke surga. Ya, jangankan kita, para nabi pun nggak bisa, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pernah kita sampaikan bagaimana perjumpaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahandanya. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, alam aqul laka alla ta'sini, wahai abahku, ya bukankah aku sudah bilang sama engkau dulu di dunia, sama anda dulu di dunia, agar tidak menentangku, agar mengikutiku. Nah sekarang ini akibatnya, sekarang ini anda akan masuk neraka, ya, atau anda sudah dimasukkan ke neraka. Apa kata bapak Nabi Ibrahim alaihissalam? Al-ana la a'sika, sekarang aku tidak akan menentangmu lagi wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun menghadap kepada Allah, mengatakan, ya Allah, ya alam ahadtani alla tukhzini wa ayyu khizzin akhza min abil ab'ad, atau kama qala. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bukankah engkau sudah menjanjikanku untuk tidak menghinakanku, untuk tidak menjadikanku sedih, ya Allah. Sungguh tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagiku melainkan ketika bapakku dijauhkan dariku, dimasukkan ke dalam neraka. Maka apa firman Allah Azza wa Jalla? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan abahnya karena mati dalam keadaan kafir. Nah, tapi kalau sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, maka sekeluarga akan masuk surga. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi surga Aden yang penuh dengan kenikmatan, yang mereka akan memasuki orang-orang yang beriman dan bertakwa. Begitu pula dengan bapak-bapak mereka, istri mereka, ya pasangan-pasangan mereka. Begitu pula dengan keturunan-keturunan mereka, anak keturunan mereka, semua yang akan dimasukkan ke dalam surga kalau sama-sama beriman, sama-sama bertakwa. Ini Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman, lantas keimanannya pun diikuti oleh keturunannya. Jadi bapaknya orang soleh, orang bertakwa, keturunannya juga orang-orang soleh bertakwa. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan sertakan mereka, kami akan barengkan mereka nanti di akhirat bersama anak keturunan mereka. Dan sungguh ini ya harapan dan akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa tentunya bagi seorang hamba ketika dia masuk surga bersama keluarganya. Ya, jadi kebahagiaan yang luar biasa tentunya. Nah, jadi itu wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi adapun orang yang dikasih catatan amalan dengan tangan kanan, kemudian dia dihisab dengan hisab yang ringan, lantas dia pun kembali kepada keluarganya dengan riang gembira, dengan bersukacita.
Kemudian ayat yang selanjutnya. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang selamat, yang diberikan catatan amalan dengan tangan kanan, kemudian Allah menyebutkan kelompok manusia yang kedua pada ayat ke-10 ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari belakang punggungnya, dari arah belakang. Ya, ini kondisi manusia yang kedua. Itu diberikan catatan amalan dari belakang punggung, dari arah belakang. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan bishimali. Itu orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kiri. Dalam surah Al-Haqqah ya ayat 25 Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Barang siapa yang diberikan catatan amalan dengan tangan kirinya. Jadi kalau di Al-Insyiqaq dikatakan dari arah belakang. Kalau dalam surah Al-Haqqah dikatakan dikasih catatan amalan dengan tangan kiri. Apakah ini ada kontradiksi? Kata para ulama enggak. Ya, justru kedua ayat ini digabung. Jadi dia menerima catatan amalan dengan tangan kiri dari arah belakang. Menunjukkan apa? Ya, tangan kiri biasa digunakan untuk yang hina. Maka ketika orang itu menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, itu menunjukkan kehinaan bagi orang tersebut. Ya. Begitu pula dia menerima catatan amalan dengan dalam kondisi dari arah belakang, itu dengan membelakangi. Kenapa? Kata para ulama ada dua sebab, ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena dia tidak pantas untuk menghadap kepada Allah. Ya, karena orang ini di dunia banyak melakukan kekufuran, penuh dengan bergelimang dosa dan maksiat, sehingga di akhirat ya tidak pantas kemudian dia menerima catatan amalannya dengan cara menghadap Allah, sehingga dia pun menerima dengan cara membelakangi. Karena orang ini hina. Ya, naudzubillah. Kemudian yang kedua, kata sebagian para ulama, dia menerima catatan amalan dalam kondisi membelakangi tadi itu dikarenakan dahulu di dunia dia telah banyak membelakangi aturan-aturan Allah, tidak taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat pun dia akan menerima catatan amalannya dengan dari arah belakang tadi itu, dengan tangan kirinya. Ya, fa amman wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya, dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dari belakang punggungnya dan dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak mengatakan celaka aku. Ya, fasawfa yad'u thubura, dia teriak mengatakan celaka aku, binasa aku. Menunjukkan apa? Menunjukkan ketika dia menerima catatan amal dengan tangan kiri dari arah belakang itu, dia sudah melihat kondisinya akan binasa sudah. Seolah neraka sudah di depan mata, sehingga dia teriak mengatakan thubura, celaka aku, binasa aku. Ya, maka dalam surah Al-Haqqah lebih detail lagi Allah firmankan, fa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah, dia mengatakan apa? Seandainya aku tidak perlu dikasih catatan amalan ini. Ya, walam adri ma hisabiyah, kata dia, dan seandainya aku ini tidak tahu menahu tentang hisab ini,
Saking apa? Saking putus asanya dia. Saking dia merasa kebinasaan sudah di depan matanya. Dia mengatakan apa? Seandainya catatan amal ini aku enggak dikasih. Seandainya hisab ini aku tidak tahu menahu tentangnya. Ya laitaha kanatil qadiyah, kata dia. Dia mengatakan, ya seandainya kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Jadi dia berandai-andai, saking putus asanya dia. Ya, seandainya aku mati sudah selesai, nggak ada hisab, nggak ada apa. Kemudian dia mengatakan apa? Ma'aghna anni maliyah. Sungguh sekarang ini, ketika catatan amalanku aku terima dengan tangan kiri dari arah belakang, ma'aghna anni maliyah. Sungguh harta benda yang aku miliki di dunia itu tidak ada manfaatnya sekarang ini. Ma'aghna anni maliyah. Ya kalau di dunia kan orang sudah divonis dengan hukuman berat, dia yang punya harta benda yang banyak, dengan mudah dia nyogok, dia apa sehingga bisa diringankan. Ya, kalau di akhirat nggak ada kayak gitu. Menjelaskan ma'aghna anni maliyah. Sungguh tidak ada manfaatnya bagiku harta benda yang aku miliki. Halaka anni sultaniyah. Begitu pula ya halaka, sungguh hilang, binasa dariku kekuasaan, jabatan, tahta yang aku miliki di dunia, udah gak ada manfaatnya sekarang, kata dia. Ya, kalau di dunia ya orang punya jabatan tinggi kemudian terjerat hukum, mudah bagi dia. Ya, dengan jabatan yang tinggi dia bisa mengotak-atik hukuman. Kalau di akhirat enggak. Maka dia katakan, halaka anni sultaniyah, jabatanku, pangkatku, kedudukanku, semua udah gak ada manfaatnya sekarang. Kemudian apa? Khudhu faghullu thummal jahima sallu. Ya, ikat orang ini, borgol orang ini, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, jadi ini kondisi orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kirinya dari arah belakang. Ya, dia akan berteriak mengatakan fasawfa yad'u thubura. Mengatakan binasa aku. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan apa? Ketika dikasih catatan amalan dia mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan amalan apaan ini? Yang tidak meninggalkan apapun, semua tercatat rapi, yang besar ataupun yang kecil semua dilihat di sana. Ya, sehingga orang itu makin putus asa melihat catatan amal keburukan yang begitu banyak. Ya, tercatat rapi, yang besar, yang kecil apalagi yang besar. Nah, maka kita yang masih diberikan kesempatan di dunia ini, kita sekarang ini sedang menulis catatan amalan kita. Ya, dengan amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, kita sedang menulisnya. Maka nanti di akhirat kita akan diberikan lembaran-lembaran catatan amalan itu. Maka jika kita ingin selamat, ya mari selain kita beriman, maka berusaha istiqamah beramal soleh, berusaha istiqamah untuk selalu berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yasla sa'ira. Jadi adapun yang diberikan catatan amalan dari belakang punggungnya, ya, kemudian orang itu pun teriak mengatakan binasalah aku. Kemudian ayat yang ke-12, wa yasla sa'ira. Maka orang ini pun akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yasla itu kalau dalam terjemahan biasa dikatakan
diterjemahkan masuk. Tapi sebenarnya yasla itu lebih dari sekedar masuk. Disebut oleh para ulama, yasla itu artinya ya masuk kemudian dibakar dari seluruh penjuru. Itu arti yasla. Seorang dimasukkan langsung dibakar dari seluruh arah. Ya, dibakar di dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya, wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang api neraka itu tertutup sehingga apinya itu datang dari segala arah panasnya itu. Disebutkan dalam ayat yang lain, narun muqsadah. Itu api yang tertutup, disekap gitu. Ya, kita kalau dalam ruangan tertutup rapat, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, ya kita kan merasa gerah. Nah ini sudah tertutup, sudah itu api dari segala arah yang membakar dia. Rasulullah SAW. Ini akhir dari orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kiri dari arah belakang tadi. Ya, wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, itu neraka jahanam. Sebagian ulama membacanya dengan wa yusalla. Ya, yusalla artinya dia dibakar berkali-kali terus-menerus dalam api itu. Tidak ada ujungnya, khususnya orang-orang kafir. Makanya penduduk neraka kan terbagi menjadi dua. Penduduk neraka yang abadi, kekal selama-lamanya, tidak ada ujungnya, itu mereka orang-orang kafir, mati dalam keadaan enggan beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, penduduk neraka yang sementara dimasukkan ke dalam api neraka, itu dari kalangan orang-orang beriman, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, dari kalangan orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid, beriman kepada Allah, tapi amal, ya, keburukannya lebih berat daripada amal solehnya, dosanya lebih berat daripada pahalanya. Maka orang seperti itu dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Namun pada akhirnya kemudian dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini penduduk neraka yang kedua. Makanya para jemaah yang Allah muliakan, kita selain kita berusaha mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, ya kita berusaha juga meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat, supaya kita tidak mencicipi api neraka itu, tidak merasakan panasnya api neraka itu. Nah, kemudian selanjutnya ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana fi ahlihi masrura. Itu orang yang tadi yang menerima catatan amal dengan tangan kiri dari arah belakang, kemudian dia teriak mengatakan celaka aku, dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa sampai seperti itu? Ayat 13 dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu dia di dunia adalah orang yang bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, sama-sama ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia itu bersenang-senang, ya, dengan memperturuti syahwat dan hawa nafsunya. Ya, bersenang-senang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kondisi orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri. Dahulu di dunia seperti itu dia. Hari-harinya bermaksiat kepada Allah, kufur, ingkar kepada Allah, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersenang-senang di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura.
Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan surga bagi orang-orang kafir. Kalau kita kan nggak bebas. Ada aturan-aturan yang nggak boleh kita langgar. Ya, nggak boleh. Kalau nggak boleh minum khamr, nggak boleh melakukan dosa-dosa itu. Ya, ada aturan-aturan. Sehingga kita ibarat sijen, ada penjara, ada aturan yang boleh dilanggar. Sebaliknya orang kafir itu barang surga bagi mereka, nggak ada larangan. Mereka mau minum khamr, mau berzina, ya, mau melakukan dosa ini, dosa itu, judi dan seterusnya, nggak ada aturan. Sehingga mereka, ya kelihatannya dalam kasat mata mereka bersenang-senang di dunia ini. Makanya Allah firmankan, innahu kana fi ahli masrur. Dulu mereka di dunia, mereka bersenang-senang di kalangan keluarganya yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemahaman sebaliknya, jika kita ingin menjadi orang yang selamat ya di dunia ini, kita harus berusaha melawan hawa nafsu kita, berusaha untuk mengikuti ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan catatan amalan dari tangan kanan dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, takut untuk bermaksiat kepada Allah karena dia tahu ya Allah Azza wa Jalla melihat semua yang dia lakukan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah, mengekang hawa nafsunya dari keburukan-keburukan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Jadi kalau hendak surga, siap-siap untuk kita bersusah payah di dunia ini. Susah payah dalam ya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita akan berbahagia nanti di akhirat. Demikian yang ulun bisa sampaikan dari surah Al-Ghasyiyah sampai ayat 13. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Malam Jumat pekan depan belum masuk Ramadan ya. Nah, jadi kita Ramadan tentunya libur ya, kajian habis maghrib. Tapi kalau kajian pagi Ahad, insyaallah tetap ada, insyaallah. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.